Sehingga kalau dulu kita pernah punya ketakutan bahwa AI ini akan membuat data yang sifatnya halusinasi atau kadang-kadang menjadi bias untuk suatu keinginan tertentu yang mungkin saja bisa sifatnya negatif. Baiklah hadirin, untuk di sesi kedua ini kita juga akan mengundang seorang moderator yang akan memandu jalannya sesi diskusi. Di sesi yang pertama tadi kita sudah bertemu dengan Mas Bayu Satito, seorang jurnalis di Fortune Indonesia. Dan di sesi yang kedua, moderator yang akan saya undang ke atas panggung merupakan Editor-in-Chief Fortune Indonesia. Ladies and gentlemen, please welcome Bapak Hendra Suprayitno. Selamat pagi Fortune People. Selamat pagi. Oke, saya Hendra Suprayitno, Editor-in-Chief Fortune Indonesia, mengucapkan terima kasih kehadirannya kepada para Fortune People yang telah meluangkan waktunya di sini, dan saya sangat berharap bahwa acara ini bisa membawa dampak positif kepada kita. Rasanya tidak ada salahnya jika Bapak Ibu yang ada di sini saling berkenalan, di kiri, kanan, depan, belakang, tukeran kartu nama. Siapa tahu kartu nama itu akan berguna entah minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Pada hari ini saya akan membahas khusus mengenai teknologi yang saat ini sedang digandrungi oleh banyak orang, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Saya ingin bertanya berapa persen audiens di sini yang sudah menggunakan AI? Tunjuk tangan. Oke, pasti ChatGPT ya. Buat ngerjain skripsi, buat bikin surat, buat bikin email atau syair, surat cinta, segala macam. Oke, teknologi saat ini berkembang sangat eksponensial. Menurut lembaga riset dan konsultan Gartner, belanja teknologi informasi pada tahun 2004 diperkirakan berjumlah 5 triliun US dollar. Angka itu melebihi GDP dari Jepang, Jerman sebagai negara ketiga terbesar di dunia. Tapi di belakang belanja dari perusahaan-perusahaan itu pertanyaannya adalah apakah investasi yang mereka keluarkan bisa berdampak positif terhadap return on investment. Untuk apa investasi jika tidak ada returnnya? Apakah teknologi itu bisa mempermudah hidup kita, mempermudah perusahaan kita, dan bagi seorang pemimpin itu berguna secara strategik, bukan hanya taktikal. Strategik dalam hal ini mempermudah dalam membuat keputusan atau segala macam. Untuk itu mari kita panggil dua narasumber yang memiliki latar belakang dari dua perusahaan yang sangat berbeda. Yang pertama, dia adalah tokoh terkemuka di sektor teknologi. Ia telah melalang buana dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di berbagai sektor. Ia telah bergabung di sejumlah perusahaan dunia seperti General Electric, Honeywell, dan akhirnya dia berlabuh di sebuah perusahaan teknologi yang merupakan langganan dari Fortune Global 500. Mari kita panggil Roy Kosasih, Presiden Direktur IBM Indonesia.
Oke, narasumber kedua kita adalah perusahaan yang sangat hebat. Kita sangat bergantung kepada perusahaan ini. Anda, saya adalah konsumen dari perusahaan ini. Perusahaan ini menduduki peringkat kedua dalam daftar Fortune Indonesia 100 dengan torehan pendapatan 441,1 triliun, dengan laba bersih 14,3 triliun, dan bukan suatu hal yang mustahil bahwa tahun ini perusahaan ini akan masuk sebagai salah satu perusahaan dari Indonesia yang masuk Fortune Global 500. Mari kita panggil Agus Trisanto, VP Digitalisasi Kelistrikan PT PLN Persero. Oke, Fortune People, nanti saya akan membuka sesi. Saya janji, saya akan membuka sesi pertanyaan, tidak seperti Bayu yang kelewatan. Dan saya akan memberikan ada 2 voucher dari klien kami, APL, perusahaan farmasi yang boothnya ada di depan. Jadi untuk pertanyaan terbaik, nanti kami akan memberikan voucher senilai 200.000. Oke. Pak Roy, apa kabar Pak Roy? Baik, terima kasih sudah diundang hari ini. Oke Pak Roy, Bloomberg Intelligence Unit mengatakan bahwa pasar AI generatif atau generatif AI itu bisa tumbuh menjadi 1,3 triliun selama 10 tahun ke depan, padahal market size-nya sebelumnya tidak seperti itu Pak. Nah sebenarnya apa penyebabnya Pak itu Pak? Ini satu fenomena yang memang sangat menarik. Karena kita melihat bahwa pertumbuhan AI itu ternyata begitu cepat ya. Memang mungkin kalau banyak dari Mas Hendra sendiri ataupun dari hadirin di sini, di pertengahan tahun 2022 mungkin belum mengerti ya AI itu apa. Gitu. Pada saat tadi mungkin sempat disebutkan ada ChatGPT mulai banyak dipakai itu kurang lebih di akhir tahun 2022. Jadi semua orang akhirnya melihat ke arah AI atau yang generasi yang terbaru ini yang kita sebut sebagai generatif AI. Dan ternyata manfaatnya itu bukan hanya dinikmati oleh publik tapi juga oleh banyak perusahaan. Sehingga banyak orang atau banyak perusahaan langsung berlomba-lomba untuk melihat, mereview dan bahkan mencoba bagaimana AI dapat membantu untuk menumbuhkan penjualan perusahaan tersebut atau meningkatkan efisiensi yang pada ujungnya akan memberikan keuntungan yang lebih buat perusahaan dan banyak lagi hal-hal yang bisa kita nikmati dari penggunaan generatif AI dari sisi perekonomian. Nah itulah sehingga akhirnya banyak orang-orang semakin berlomba-lomba untuk melihat, apalagi juga ditambah dengan berbagai perusahaan teknologi seperti IBM. Ini kita pun juga langsung memberikan atau men-share teknologi yang memang terbaru dari generatif AI ini sendiri. Dan kalau boleh kita lihat, memang AI ini sendiri pun juga bukan hal yang baru untuk IBM. Bahkan tadi sempat di awal pembicaraan saya ketemu dengan beberapa pimpinan perusahaan, saya memberikan atau men-share bahwa AI di IBM ini sudah kami lakukan lebih dari 50 tahun yang lalu. Nah termasuk mungkin salah satu kalau dari Bapak Ibu pernah mendengar superkomputer yang namanya Deep Blue pernah mengalahkan juara dunia catur Garry Kasparov. Itu merupakan cikal bakal dari AI. Ataupun juga pada saat ada kuis keluarga di Amerika, Jeopardy, juara bertahan berturut-turut itu juga dikalahkan oleh cikal bakalnya AI atau machine learning. Nah semua itu merupakan pengembangan dari machine learning sampai ke AI, sampai ke generatif AI yang semakin hari memang semakin canggih dan semakin membantu masyarakat umum ataupun perusahaan. Itu kurang lebih yang membuat pertumbuhan AI semakin pesat. Oke, baik. Pak Roy, kalau misalnya saya
sering lihat di TikTok, Instagram, dan kalau usia saya nih kadang-kadang masih Facebook Pak, ya kan. Ini adalah 10 AI, ini adalah 10 software AI segala macam banyak tuh Pak yang bisa katanya bisa ngedit lah, bisa ngedit foto, bisa ngedit video. Nah sebenarnya apa diferensiasi dari AI IBM yaitu Watson dibandingkan AI yang ada nih Pak? Baik, kami baru meluncurkan secara umum, kami punya platform yang kami sebut sebagai Watson X, itu kurang lebih di pertengahan tahun lalu, di bulan Juli atau Agustus 2023. Jadi yang kami luncurkan ini adalah platform, di dalamnya ada watsonx.ai yang berfungsi sebagai brain-nya ya kalau kita sebutnya. Dan juga watsonx.data di mana seluruh data itu akan dikumpulkan dan diolah, ditrain sedemikian rupa, dan juga watsonx.governance. Nah, 3 hal ini itu yang membuat kami berbeda. Karena memang lebih spesifik lagi, platform ini kami tujukan lebih kepada enterprise. Jadi memang bukan untuk umum, tapi untuk enterprise karena dari gabungan ketiga modul di platform tersebut, kami bisa mengolah data sedemikian rupa sehingga datanya itu eksklusif hanya untuk perusahaan yang memakai produk kami tersebut. Jadi ini akan lebih menghilangkan bias, ya bias karena kalau data-datanya diambil dari umum, ya kalau misalkan dari beberapa platform generatif AI yang lain itu kan sifatnya open, terbuka. Jadi data yang diambil itu pun juga dari umum, sehingga hasilnya pun tidak spesifik kepada apa yang mau dicari dari perusahaan tersebut. Itu yang satu. Terus yang kedua, ini yang sifatnya mungkin sangat eksklusif di seluruh dunia adalah governance-nya tadi. Governance tadi itu akan membuat waktu mengolah data, atau data mana diambil dari sumber apa, siapa yang mengolahnya dan bagaimana diolah atau ditrain ya. Kan salah satu perbedaan untuk AI ini adalah bahwa data-data itu bisa ditrain sehingga dia akan semakin hari menjadi semakin pintar. Pada saat orang-orang mentrain atau memanipulasi data tersebut, semua itu bisa diikuti dengan secara transparan. Sehingga kalau dulu kita pernah punya ketakutan bahwa AI ini akan membuat data yang sifatnya halusinasi atau kadang-kadang menjadi bias untuk suatu keinginan tertentu yang mungkin saja bisa sifatnya negatif. Nah ini semua bisa dihalangi atau bisa diminimalkan dengan penggunaan governance tersebut. Sehingga data yang dihasilkan itu adalah data yang kita bisa percaya karena sangat transparan, dan bisa diikuti, bisa ditrace bagaimana cara pengolahannya dan apa yang ditrainkan kepada set pengolahan tersebut. Satu hal lagi ini yang membuat kami berbeda, itu adalah satu-satunya platform AI atau generatif AI ini yang bisa digunakan di cloud ataupun di on-premise. Nah ini akan tentunya membantu mengamankan semua data dan juga hasil-hasilnya, bahwa data dan hasilnya tersebut itu tidak bocor kemana-mana, sehingga pengamanannya pun akan menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Pak Roy. Pak Agus, jika kita bicara mengenai PLN, ini kan perusahaan yang menyangkut hidup orang banyak ya Pak ya. Kalau transformasi digital di PLN sendiri, seperti apa sih Pak Agus? Baik, terima kasih. Izin, seharusnya memang yang hadir hari ini adalah Direktur Manajemen Risiko kami, Pak Suroso. Beliau mohon maaf karena beliau harus mendampingi Bapak Direktur Utama kami, Pak Darmawan Prasojo, ada acara di kementerian. Jadi beliau mengutus kami, kebetulan kami adalah Vice President Digitalisasi Kelistrikan yang bertanggung jawab mendigitalisasi mulai dari pembangkitan sampai dengan di retail. Nah, untuk transformasi sendiri kami memulainya pada saat kepemimpinan Pak Darmo waktu menjadi wakil direktur utama.
di tahun 2020-2021. Transformasi ini terdiri dari 4 goal sebenarnya, tujuan utamanya. Yang pertama adalah green. Nah, ini mencoba PLN menjadi lebih hijau gitu dari sisi penyediaan sumber tenaga listriknya. Kemudian lean, itu membuat PLN menjadi lebih lincah. Lincah dalam arti mampu menjawab tantangan ke depan. Kemudian yang berikutnya adalah PLN goal-nya adalah inovatif, menggunakan teknologi sebagai pendorong untuk pencapaian dari goal-goal sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu ada bagaimana membuat PLN ini menjadi lebih best practice-nya ke luar sana, Pak. Nah, transformasi ini dijabarkan menjadi 29 program inisiatif besar. Di mana kalau kita lihat itu dari 29 itu, 21-nya terkait dengan digital. Contoh, di bagian generation, pada transformasi yang pertama kita akan membuat di situ smart power plant. Bagaimana menciptakan generation kami, pembangkit-pembangkit kami lebih cerdas. Begitu juga di transmisi, sampai dengan di retail, itu sampai kami meluncing ulang PLN Mobile. Seperti itu. Nah, itu adalah transformasi yang kami sebut dengan transformasi jilid pertama. Dan ini sudah sangat terbukti di PLN, apalagi pada saat zaman COVID ya. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sendiri, itu turun dari di tahun 2019 5, sekian% menjadi hanya 2,09 kalau tidak salah pada saat masa COVID. Pertumbuhan ini didorong dari sektor ekspor. Nah, kalau kaitannya dengan PLN, sektor ekspor ini pastinya didukung oleh perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, industri-industri. Mereka butuh listriknya PLN. Jadi secara logika, begitu pertumbuhan ekonominya turun, itu pasti akan berdampak ke kami. Pasti berdampak ke kami. Apalagi kalau dilihat secara komposisi pelanggan, jumlah pelanggan kami itu 86 juta pelanggan, di mana 91%-nya adalah rumah tangga. Sedangkan 4,4%-nya itu dari sisi bisnis dan industri, hanya 4,41%. Tetapi pendapatan kami itu 51%-nya didapat dari 4,4% pelanggan tadi. Jadi terlihat kami harus fokus di situ. Nah, tapi tidak menutup juga bahwa kami juga akan membuat suatu, mungkin sudah diketahui, super apps gitu ya, PLN Mobile yang menjadi andalan kami gitu, yang berhubungan dengan customer. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari transformasi. Demikian, Pak. Tapi apakah peran teknologi dan digital ini yang akhirnya bisa memutarbalikkan kinerja PLN dalam 3 tahun terakhir, Pak? Baik, kalau dicatat, karena kami adalah perusahaan BUMN, otomatis laporan keuangan kami adalah publish, ya, yang sudah audited. Nah, ini bisa di browsing nanti di website kami. Dengan dijalankannya transformasi, kami di PLN untuk labanya naik, Pak. Itu 144%. Revenue-nya sendiri dari proses bisnis yang berbeda itu naik 29%. Nah, jadi ini sudah salah satu pembuktian bahwa memang transformasi yang dilakukan PLN berjalan di track yang benar seperti itu. Nah, tapi kami tidak berpuas diri, masih banyak PR-PR lagi, sehingga next-nya ke depannya kalau transformasi jilid pertama sudah selesai, transformasi jilid kedua ini sedang berlangsung. Nah, transformasi jilid kedua ini kami menyebutnya dengan moonshot. Moonshotnya ada 3 goalnya. Kalau tadi yang pertama ada 4, yang sekarang ada 3. Yang pertama adalah growth. Growth-nya ini berarti bagaimana menumbuhkan keuangan PLN lebih kuat lagi. Kemudian yang kedua adalah digital moonshot. Tetap digital masuk di sana. Keterlibatan digital diperlukan. Yang ketiga,
kami akan memimpin dari sisi net zero emission. Nah, karena NZE ini sudah di state oleh PLN bahwa di tahun 2060 kami berjanji tidak akan menggunakan lagi pembangkit-pembangkit yang berbahan bakar fosil. Itu sudah di state. Nah, ini kami menuju ke sana. Demikian, Pak. Baik Pak. Pak Roy, IBM sudah bertemu dengan banyak perusahaan Pak, pasti ya menjadi kliennya Pak. Sebenarnya bagaimana cara meyakinkan para CEO atau pemimpin perusahaan di Indonesia maupun di dunia Pak, untuk penggunaan teknologi ini sehingga benar-benar bisa berdampak positif Pak. Kalau kita bicara mengenai PLN, PLN sudah melakukannya. Tapi ada juga kan pemimpin perusahaan yang dalam tanda kutip ingin menjadi dinosaurus saja nih Pak. Ya kan? Apa tuh Pak yang Bapak lakukan atau mungkin permasalahan apa yang paling sering ditemui mengenai transformasi ini Pak? Baik. Mungkin yang pertama saya mau coba mengadres pertanyaan ini dengan beberapa kenyataan gitu ya. Ada beberapa mungkin rekan-rekan Mas Hendra ataupun rekan-rekan di sini juga pernah mendengar. Ada sering sekali pertanyaan, apakah AI akan menggantikan manusia? Jawabannya adalah selalu kami tekankan dari sisi IBM dan dari saya pribadi juga bahwa AI tidak akan menggantikan manusia. Tapi AI akan menggantikan manusia yang tidak menggunakan AI. Atau manusia yang menggunakan AI akan jadi jauh lebih pintar. Sehingga kompetisinya akan terus berjalan di sini. Ini termasuk juga dengan perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan yang menggunakan AI dalam operasi mereka ini akan menjadi semakin kompetitif, semakin unggul. Karena pada saat AI diterapkan, si sang pemimpin perusahaan, CEO tersebut akan membuat keputusan-keputusan menjadi jauh lebih mudah dengan lebih tepat. Karena informasi yang didapatkan itu menjadi jauh lebih cepat, lebih akurat, dan lebih kaya dengan narasumber-narasumber yang dapat diperoleh dari AI tersebut. Begitu juga dengan jalannya operasi perusahaan. Karena dengan menggunakan AI, saya mau kasih contoh, pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya sifatnya repetitif, berulang, atau administratif, itu akan dipersingkat jauh dengan penggunaan AI, dengan otomatisasi, sehingga menjadi jauh lebih cepat. Jadi tenaga-tenaga kerja yang sebelumnya kita harus pakai lebih banyak dan memakan waktu yang panjang, ini kita bisa kerahkan atau kita daya gunakan untuk pekerjaan yang lainnya. Sehingga menjadi kinerja perusahaan itu menjadi jauh lebih cepat, jauh lebih besar, dapat menghemat kos, menurunkan kos, dan meningkatkan laba perusahaan. Itu tentunya yang membuat kenapa banyak CEO ini seperti survei kami, dari 4.000 CEO di seluruh dunia, itu ada IBM melakukan survei, 75% mengatakan bahwa mereka akan menggunakan AI di dalam perusahaan mereka. Karena mereka pun sudah mulai melihat bahwa dengan menggunakan AI, competition itu akan, competitive position mereka akan menjadi jauh lebih baik, jauh lebih unggul. Baik Pak Roy. Tapi pasti pertanyaannya kan Pak, kalau kita bicara mengenai seorang pemimpin perusahaan ya ketika mengeluarkan capex, investasi terhadap sebuah teknologi yang bisa saja mahal Pak. Kan pemikirannya pasti ini returnnya berapa nih, cuannya berapa nih Pak. Nah sebenarnya mahal nggak sih Pak AI dari IBM ini Pak? Mahal nggak? Atau ada skema bisnis tertentu yang bisa menjadi daya tarik gitu Pak? Sangat relatif ya. Jadi kalau kita bilang mahal itu kan mungkin buat saya mahal, buat Mas Hendra nggak mahal gitu. Ataupun juga buat pemimpin-pemimpin perusahaan yang lain. Karena kita melihat dari efisiensi dan keuntungan yang akhirnya bisa didapatkan dari penggunaan AI tersebut. Saya mau kasih contoh. Satu pekerjaan audit misalkan, audit dari satu perusahaan, itu biasanya makan waktu minimal berapa? 5-6 bulan. Karena harus melihat satu persatu dari setiap transaksi oleh orang, begitu. Dan biasanya menggunakan 5 atau 6 orang sekaligus pada satu perusahaan, sifatnya menengah sampai besar. Makan waktu 5-6 bulan. Tapi dengan penggunaan AI,
semua itu bisa dipersingkat hanya dalam waktu beberapa minggu sampai 1 bulan. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, Mas Hendra coba bisa lihat di situ berapa banyak cost yang kita bisa tekan dari situ. Jadi makanya sangat relatif. Atau juga yang sekarang banyak dilakukan adalah pada saat mau membuat satu produk baru. Mungkin saya bisa ambil contoh dari drug development industry atau industri obat-obatan. Pada saat biasanya tuh harus melalui satu clinical trial yang makan waktu bisa bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan. Tapi dengan menggunakan AI itu bisa dipersingkat menjadi jauh lebih singkat, mungkin 1-2 tahun. Nah kembali, hal-hal tersebut itulah yang membuat AI itu menjadi satu kebutuhan. Jadi sudah bukan lagi menjadi satu bahan pertimbangan, ini apakah membuat ROI yang baik kalau saya menggunakan AI. Tapi buat CEO ini sudah menjadi satu kebutuhan. Karena keuntungan-keuntungan yang bisa didapat tadi. Baik Pak Roy. Pak Agus, jika kita bicara mengenai pelanggan dari PLN menyampai 85 juta pelanggan, apakah sudah ada pemanfaatan dari data-data ini Pak untuk membuat keputusan yang lebih baik dari pihak PLN dengan mengelaborasikan dengan teknologi seperti AI atau lainnya Pak? Baik. Tadi saya sudah sampaikan ada satu super apps yang berkaitan dengan customer kami, itu PLN Mobile. Nah, bagi yang sudah pernah memakai PLN Mobile, itu di tanggal 23 sampai dengan tanggal 27, pelanggan-pelanggan yang pasca bayar, itu bisa tinggal foto KWH meternya sendiri itu Pak. Yang sebelumnya kami menyebutnya manajemen billing ya, billing management ya. Itu kan dicatat oleh catat meter petugas ya, dikunjungi ke rumah masing-masing. Nah, dengan PLN Mobile yang sekarang itu ada fitur Swacam. Itu tinggal foto di KWH meter, dia akan OCR, optical character recognition. Jadi langsung mengenali berapa angka meter, kemudian dia langsung masuk ke server kami dan menghitung billingnya saat itu. Bayar bulanannya itu, rekening listriknya. Nah itu sudah pemanfaatannya untuk di sisi customer seperti itu. Di belakangnya, di dapurnya, karena tadi Pak Kosasi memang sudah menjelaskan bahwa teknologi AI ini sebenarnya bukan barang baru, tapi udah barang yang cukup lama. Bahkan saya di kampus itu sudah belajar di tahun 98 misalkan seperti itu. Ada yang supervised learning, ada yang unsupervised learning. Nah di pembangkitan misalkan, dulu sebelum ada AI, kalau bersihin cerobong asap, itu pakai zat kimia gitu ya, disemprot, kemudian sampai si petugas ini yakin gitu, ini udah bersih belum ya? Oh udah bersih. Nah dengan adanya AI sekarang, komposisi zat kimianya berapa, kemudian berapa liter yang harus digunakan, semprotnya di mana saja, itu bisa lebih akurat. Tadi betul yang disampaikan Pak Kosasi. Dari situ saja kita sudah dapat efisiensi. Belum lagi misalkan prediction untuk demand, kebutuhan listrik di masyarakat. Jadi operasionalnya PLN itu adalah seperti ini Pak. Kami menyalakan mesin itu berdasarkan kebutuhan listrik yang ada di customer. Bayangkan 85 juta itu harus kami prediksi. Berapa mesin yang harus kami nyalakan di belakang ini? Kalau kebanyakan mesinnya boros, kalau kekurangan padam, kan gitu ya. Nah, dengan adanya prediktif ini, kalau dulu gampang aja Pak, matematikanya kan gampang tuh. Misalkan, seminggu kemarin berapa dirata-ratain gitu kan. Oh sekian lah yang harus dinyalakan mesinnya, kebutuhannya 84 mega misalkan atau 84 giga kita nyalakan. Tapi ternyata setelah kami evaluasi, day by day, bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu tidak bisa menggunakan rumus rata-rata seperti itu. Kenapa? Kan gitu pertanyaannya. Ini udah nggak bisa pakai Excel doang ya Pak ya? Ya dulu pakai Excel aja Pak kita. Atau pakai kalkulator gitu kan. Rata-ratain aja selesai. Oh sekian, nyalakan mesin di belakang sekian. Nah ternyata setelah dievaluasi tidak bisa. Kenapa? Tergantung cuaca juga. Kalau cuacanya panas, nyalain AC lebih banyak. Kan itu. Kalau bulan-bulan tertentu, Ramadan misalkan, itu polanya berbeda.
inilah yang kami cemplungkan semua di AI, kemudian mengeneratif tadi, prediktifnya itu menjadi peningkatan lebih akurat 20-25%. Di situ aja gapnya sudah lumayan banget tuh dari tadi penyediaan bahan bakar mesin kami dan lain sebagainya. Boleh Boleh tambahkan, Pak? Boleh, Pak. Silakan. Komentar ya. Ini termasuk tadi menarik sekali bahwa dengan penggunaan predictive maintenance tadi ini bahkan bisa membantu supaya listrik tidak padam. Karena dengan demikian jadi cuman dengan melakukan maintenance yang rutin ini berdasarkan AI karena dia bisa membuat satu perkiraan ya dengan membuat satu digital twin kita sebutnya kembaran tapi secara digital, secara virtual itu bisa diperkirakan komponen-komponen mana yang mungkin bisa haus lebih cepat sehingga harus dilakukan penggantian spare part dengan lebih cepat begitu sehingga mencegah kerusakan yang lebih besar. Nah inilah salah satu keunggulan AI bisa membantu untuk mencegah mesin-mesin ataupun pembangkit listrik itu menjadi lebih cepat rusak. Begitu. Baik Pak, jadi ini secara hukum ekonomi ada permintaan, ada penawaran nih Pak. Ada IBM, ada PLN. Jadi sudah berkolaborasi Pak? Sudah, nah kebetulan yang tadi barusan saya coba komentarin itu adalah yang kita sedang berdiskusi banyak dengan PLN dan sudah dipakai dari mungkin hampir 10 tahun yang lalu. Jadi itu mengenai satu perencanaan dari aset-aset di PLN ya mesin pembangkit, mesin distribusi dan seluruhnya. Sehingga pada saat melakukan perencanaan untuk maintenance-nya itu bisa dilakukan dengan lebih tepat lagi. Nah saat ini kami pun juga sedang ditugaskan dari pejabat kementerian untuk melihat bagaimana kita bisa membantu PLN untuk masuk ke arah smart grid tadi. Jadi pada saat ada distribusi, tadi sempat pagi ngobrol sama Pak Agus ini mengenai kalau dengan AI, nanti kita bisa lihat nih, kira-kira pembangkit mana yang sudah kapasitasnya sangat tinggi, sedangkan di beberapa tempat kebutuhannya itu masih kurang banyak, sehingga nanti dari secara automation ya, secara otomatik itu bisa langsung mengambil dari pembangkit yang lain. Nah ini yang kita sebut sebagai smart distribution atau smart grid. Itu pun juga sedang kita lakukan. Oke, baik Pak Roy, terima kasih. Oke, Fortune People seperti janji saya ada 2 voucher dari APL senilai masing-masing 200.000. Silakan jika ada pertanyaan terhadap IBM, PLN atau pengen sharing bahwa perusahaan saya sudah menggunakan AI tapi kami menemui kendala mumpung ada 2 narasumber yang sebagai contohnya dan juga penyedianya. Bisa tunjuk tangan? Saya pilih Mas yang depan. Silakan Mas, disebutkan nanti namanya dan perusahaannya dari mana. Silakan menuju ke mic terdekat. Di belakang situ Mas. Selamat pagi. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah menyampaikan tadi, sangat menarik ya pembicaraannya terkait AI karena setiap hari kita sering mendengar AI tapi mungkin tidak sering kita mendengar bagaimana di aplikasi. Saya ingin sharing sekaligus bertanya. Yang sharing pertama saya tadi saya sangat tertarik dengan apa yang dilakukan di PLN karena selama ini kita hanya tahu listrik itu yang kita nikmati tapi ternyata AI juga dipakai. Ngertinya isi token dong ya Mas ya? Iya. Ternyata di belakangnya ada teknologi-teknologi dasar buatan. Silakan Mas. Nah, terkait planning itu memang saya sangat rasakan sekali di tempat pekerjaan saya untuk khususnya production planning ya. Karena perusahaan saya bergerak di bidang pakan ternak di mana ada banyak sekali jenis untuk ayam, ikan dan lain-lain. Produknya sangat banyak. Sedangkan waktu mesin hour dan juga bahan baku kita tentunya terbatas. Bagaimana memenuhi semuanya? Kita memanfaatkan AI dalam 2 tahun terakhir dan itu hasilnya sangat terasa. Nah pertanyaan saya, bagaimana dalam 3, 5, 10 tahun ke depan, kira-kira yang sekarang ini kita terlihat sangat cepat, sangat mudah sekali kelihatannya perkembangannya ya. Seperti
mungkin orang-orang yang develop itu nggak perlu mikir lagi, saking gampangnya kelihatannya. Itu kira-kira opportunity-nya seberapa besar lagi? Ini how big can this go further gitu? Pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Nanti jangan lupa mampir ke Booth Fortune ya Mas ya untuk mengambil hadiahnya. Siap. Ya, silakan Pak Roy dijawab. Saya coba bantu jawab. Ini sangat menarik yang disampaikan dan kebetulan juga sudah menjadi satu use case ya atau satu contoh penggunaan yang sudah banyak diterapkan. Tadi kalau Mas ini sudah menggunakan dalam perencanaan sehingga sudah merasa terbantu, kedepannya mau seperti apa? Yang saya belum tahu apakah sudah termasuk selain perencanaan untuk produksi tapi juga untuk logistiknya. Apakah sudah? Nah, kalau sudah, itu pun juga nanti kita akan terus melakukan peningkatan dari sisi planningnya termasuk perencanaan di tadi ya, misalkan untuk maintenance prediction dari alat-alat produksi. Jadi bukan hanya perencanaan untuk production planningnya, tapi untuk mesinnya supaya nggak sampai terjadi stop di tengah jalan. Apalagi pada saat-saat peak. Itu pun juga termasuk nanti bisa diperkirakan secara otomatis. Misalkan tren-tren dari 5 sampai 10 tahun terakhir. Bahwa misalkan untuk pakan ayam itu trennya tuh lebih ke arah pada saat mau lebaran. Tetapi kalau lebarannya jatuh di musim-musim hujan misalkan, itu mungkin sedikit berkurang. Nah, semua itu bisa dilakukan secara AI. Bahkan bisa dihubungkan juga dengan perkiraan cuaca. Seperti itu. Sampai juga tadi perencanaan logistik, bahwa untuk distribusi saat-saat seasonal tertentu, apakah pada saat lebaran atau pada saat musim liburan sekolah, atau pada saat mau masuk akhir tahun, tren-tren mana yang itu sifatnya lebih meningkat, ya jenis-jenis pakan apa, itu semua juga bisa dilakukan secara AI. Termasuk sekarang misalkan perusahaan Mas ini ada beroperasi di puluhan cabang di seluruh Indonesia. Daerah-daerah mana yang memerlukan stok yang lebih banyak. Termasuk juga nanti akan adalah perencanaan termasuk transportasinya. Semua itu satu kesatuan secara ekosistem logistik itu bisa dilakukan dengan secara AI. Termasuk ke depannya, bahkan dia akan bisa langsung order gitu. Nah, semua itu bisa dilakukan secara otomatis. Baik, jawab Mas. Menambah sedikit Pak. Silakan Mas. Ngarakannya ke PLN juga tadi. Silakan, Pak. Kalau untuk di PLN gimana ke depannya gitu. Kalau tadi Bapaknya menyampaikan 10 sampai 15 tahun. Nah, kalau 15 tahun dari tahun 2024 itu kan masih tahun 2039 ya. Nah, padahal kami sudah merencanakan sampai 2060 tadi kan untuk net zero emission. Jadi masih dalam koridor perencanaan kami yang sekarang, Pak. Tidak mudah memadamkan satu atau meng-off-kan satu PLTU, Pak. Nah, dengan AI ini harapan kami, ini sedang kami lakukan pendekatan juga, kami bisa mengetahui mana-mana sebenarnya PLTU yang prioritasnya harus kita off-kan. Mungkin dilihat dari sisi umur, dilihat dari sisi performanya. Tadi Pak Kosasi menyampaikan ada satu produk dari IBM yang memang sudah kami pakai terkait dengan aset. Nah, itu yang sedang kami coba dalami agar kami tidak salah langkah menggantikan PLTU tersebut dengan teknologi-teknologi yang lebih ramah lingkungan. Khawatirnya kami investasi nanti di teknologi ramah lingkungan ternyata jeblok gitu ya. Tidak cocok dengan rupiah per KWH yang kami sodorkan ke pelanggan. Itu satu. Kemudian ke depannya juga
kami di sisi contohnya aja, kami punya lahan banyak tuh. Lahan-lahan PLN kan banyak ya, yang sekarang mungkin bisa kami sewakan keluar gitu. Nah, kami sudah melakukan pendekatan apa yang disampaikan Pak Kosasi tadi. Misalkan ada satu gardu induk kami yang lahannya bisa disewa, nanti akan dilacak sekitaran ini dia masyarakat polanya seperti apa, lingkungannya seperti apa, toko-toko terdekat seperti apa, kebutuhannya seperti apa, sehingga AI-nya nanti akan bisa mengeluarkan bukan hanya lahan ini disewa, tapi lahan ini disewa, peruntukannya cocoknya untuk restoran, yang menunya mungkin Padang atau yang Sunda, seperti itu. Jadi pendekatannya sudah kami lakukan seperti itu. Nah, kolaborasinya perlu juga dengan bidang-bidang lain, Mbak. Jadi kami tidak bisa sendiri. Tentunya dengan teknologi, misalkan dengan IBM. BMKG tadi terkait dengan cuaca. Jadi kami tidak memasang sensor-sensor cuaca. Itu kami tidak punya keahlian di bidang itu, tapi sudah ada BMKG. Nah, kami kolaborasi. Sensor-sensornya mereka masuk ke dalam sistem kami, kemudian menghitung, makanya tadi prediktifnya itu lebih akurat 20%, karena itu tadi. Memperhitungkan suhu, minggu depan akan ada hujan dan lain sebagainya. Itu mungkin ke depannya. Baik, oke, satu pertanyaan lagi. Yang mana Pak Roy? Kita pilih yang mana? Hah? Yang ini. Silakan Mbak, yang baju abu-abu. Ya, silakan. Yang kanan. Ya. Silakan ke mic terdekat. Selamat siang Bapak-Bapak. Terima kasih atas waktunya. Sangat inspired sekali. Bapak-Bapak speaker tadi sudah menyampaikan cerita ya mengenai AI. Perkenalkan diri, saya Audrey. Saya perwakilan dari F&B Indonesia yang biasa dikenal dengan Chatime under Kawan Lama Group. Saya sebagai Human Capital Business Partner. Pertanyaan saya, saat ini AI yang paling sering kita gunakan adalah chatbot, benar ya? Lalu yang menarik adalah memang chatbot itu kalau misalnya kita lihat sekarang, cost untuk perusahaan itu pasti sangat berkurang dengan penggunaan chatbot ini. Tetapi saya yakin teman-teman di sini ketika menggunakan chatbot untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan feedback kepada suatu perusahaan, itu pasti akan menekan 0, ya enggak? Yang ujung-ujungnya kita operator juga. Yes, kita pasti akan mencari orang untuk menjawab pertanyaan tersebut, begitu Bapak-Bapak. Jadi pertanyaan saya, menurut Bapak-Bapak, apakah sebenarnya itu yang paling penting, apakah kita mementingkan kenyamanan atau kepentingan customer atau cost dari suatu perusahaan? Terima kasih. Silakan Pak Roy. Customer atau cost perusahaan? Pertanyaan dari F&B. Nanti jangan lupa diambil hadiahnya Mbak ya. Justru saya boleh sampaikan penggunaan yang di awal sekali untuk generatif AI saat ini adalah di chatbot tadi. Karena kita sendiri sudah mengalami ya bahwa chatbot yang sudah mungkin 10 tahun lalu itu sudah ada, sering lagging, lama sekali jawabnya gitu kan, dan kadang jawabannya nggak tepat, atau kadang-kadang silakan hubungi operator akhirnya seperti itu, atau customer service kami. Nah ini langsung bisa diimprove sekali, ini merupakan satu bagian yang kami sebut sebagai untuk meningkatkan customer experience atau kepuasan dari customer. Itu banyak sekali dipakai di banyak industri-industri service ya, jasa, apakah jasa perbankan, jasa komersial dan sebagainya. Dengan menggunakan AI ini akan ke satu jawaban dari yang dicari oleh pengguna pada saat dia menggunakan chatbot itu, jawabannya akan jauh lebih akurat, jauh lebih cepat dan bisa memasukkan unsur manusia. Jadi karena dia sudah ada neural di dalamnya, sehingga kadang-kadang kalau kita udah lihat kan, mungkin buat Bapak Ibu yang sudah sering memakai generatif AI yang di pasaran saat ini, itu kan kayak udah sering ngobrol ya. Jadi walaupun kita bilang tolong rangkum skripsi saya atau tolong rangkum ini, tapi kita bisa tanya jawab. Jadi sudah hampir seperti manusia.
Nah, dengan menggunakan AI ini, generatif AI yang terbaru, kita meningkatkan customer experience-nya itu akan menjadi jauh lebih baik lagi. Itu yang sekarang ini sudah paling banyak memang digunakan untuk di jasa industri. Kembali kalau ke yang tadi, cost-nya itu nggak mahal atau sangat relatif. Karena pada saat kita ternyata membuat kepuasan dari pelanggan itu jauh lebih meningkat, tentunya kan akan lebih sering lagi kita mengambil market share dari pelanggan-pelanggan yang memang kita mau tuju. Dan apalagi sebenarnya dengan menggunakan bukan hanya tadi di front end-nya ya, tapi juga kita bisa perbarui lagi atau kita bisa pergunakan lebih banyak lagi, misalkan untuk satu jasa industri dari teman-teman yang di bagian marketing atau di bagian sales, pada saat mereka mau menghadapi customer, itu bisa dengan instan itu mengambil data-data dari customer tersebut, apakah itu perusahaan ataupun perorangan, sehingga pada saat kita mau memberikan atau menilai satu kredit history misalkan dari orang tersebut, ataupun apa yang dia suka selama ini, kalau memang data-data dari pelanggan itu tersedia, apakah sifatnya tadi dari umum, atau memang sudah di-build database dari orang atau perusahaan tersebut di perusahaan Anda, itu kita bisa lakukan dengan sangat cepat. Sehingga seakan-akan nih, walaupun itu adalah customer baru yang kita ketemu, tapi kita sudah akrab, kita sudah tahu apa yang diinginkan, trennya itu seperti apa dari saat-saat ini, sehingga produk ataupun service yang kita tawarkan akan menjadi jauh lebih tepat dan akurat. Kembali, berarti Anda akan bisa menjual dengan jauh lebih tinggi harganya, sehingga bisa lebih menguntungkan buat perusahaan. Artinya ada added value ya Pak ya? Exactly. Oke. Baik. Mas Agus silakan. Makasih Mbak Audrey, pertanyaannya ini memberikan saya pribadi ide baru juga nih. Kenapa nggak digituin ya kontak centernya PLN gitu ya. Jadi di belakangnya nanti akan kami siapkan agent-agent virtual gitu yang akan menjawab customer semua. Karena teknologinya sudah ada. Itu suara kita ini bisa tadi yang dijelaskan, itu langsung diketik seperti itu. Terketik. Dan kemudian kita suruh bikin summary-nya bisa juga. Nah, ke depan saya rasa cost atau kenyamanan, dua-duanya harus jalan beriringan. Nggak boleh sampai kenyamanan pelanggan itu berkurang, seperti itu. Saya membayangkan nanti untuk teknologi chatbot itu lebih ke voice. Kalau yang sekarang mungkin masih ketik-ketik ya. Bahkan mohon maaf ini menyebut satu produk gitu ya. Siri, kalau nanti nyebutnya apa, Fortune People gitu ya. Fortune People nanti dicoba di YouTube itu, di browsing Siri, itu ada satu eksperimen mencoba teknologi Siri di rumah ya, di rumah itu untuk menelpon, kalau tidak salah itu salon, jadi tolong Siri, teleponkan saya salon A, buatkan jadwal saya untuk ke sana jam 3 sore tanggal sekian. Si Siri itu nelpon, dijawab oleh si resepsionis. Halo, saya atas nama ini ingin menjadwalkan, dia berinteraksi. Nah, bayangan kami itu akan bisa kita manfaatkan sebenarnya. Mungkin artikulasinya saat ini masih seperti robot, tapi saya yakin beberapa tahun ke depan, mungkin didorong juga oleh teknologi yang terbaru, artikulasinya sudah mendekati bahasa manusia. Bahkan mungkin nanti kontak senternya PLN nih bisa tahu, misalkan orang Sunda dijawabnya pakai bahasa Sunda aja. Kan gitu. Iya. Jakarta pakai Betawi gitu kan, pakai bahasa ya, logat-logatnya akan mendekati orang Batak seperti mungkin ya kedepannya akan seperti itu. Dan itu saya yakin memungkinkan sekali, Pak. Baik. Nah, cuma tadi kata kuncinya jangan sampai penerapannya mengorbankan kenyamanan dari pelanggan itu. Baik, oke. Pak Agus, Bapak sebagai salah satu pemimpin di PLN dan membantu transformasi PLN, bisa kasih saran Pak? Mungkin banyak perusahaan di sini yang maju mundur untuk melakukan transformasi. Pak Agus, padahal tapi di perusahaan BUMN yang sangat tua, ya, bisa memberikan saran.
Baik, mungkin bukan saran, nggak berani Pak, ini senior-senior yang lebih jago, jam terbangnya tinggi banget gitu ya. Hanya pengalaman kami aja apa yang kami lihat di PLN. Yang pertama adalah visi, visinya harus jelas. Kepemimpinan misalkan puncak itu harus bisa menggambarkan. Contoh tadi Pak Hendra sudah menyampaikan, di tahun ini kami mencoba menjadi perusahaan masuk dalam 500 Global Fortune. Itu visinya sudah sangat jelas. 500 itu udah ada terstate angka seperti itu. Nah itu yang pertama, visi jelas. Kemudian transformasi ini pastinya didukung oleh people-nya, people, SDM-nya. Nggak bisa kita misalkan harus transformasi digital, tapi orang-orangnya tidak punya skill yang digital. Nah dari people. Kemudian juga dari teknologi. Nah teknologi juga begitu, yang kita gunakan harus teknologi-teknologi yang memang tadi, cost benefit analisisnya harus jalan nih ya, supaya jangan sampai nice to have, tapi juga itu tadi berguna memang kita butuhkan seperti itu. Nah berikutnya juga tentunya harus governance, karena kami BUMN Pak, kami ini harus taat pada tata kelola pemerintahan. Contoh tadi pagi saya sudah diskusi juga dengan Pak Kosasih bahwa penerapan cloud untuk BUMN itu agak sedikit berat nih. AI yang ada di cloud. Kenapa? Karena regulasi pemerintah itu berbunyi undang-undangnya, data itu harus tersimpan di Indonesia. Kita nggak tahu servernya ada di mana, tapi ada pencerahan tadi sama Pak Kosasih. Nggak apa-apa Pak Agus, kami punya teknologi on-prem. Wah itu keren banget loh, keren banget. Jadi kami bisa yakin bahwa data itu memang ada di tempat kami, tidak dilempar keluar, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Pak Roy sebagai perusahaan the godfather of AI, ada yang ingin disampaikan mengenai foresight juga tentang AI di masa depan serta pentingnya untuk dunia bisnis. Iya, dari beberapa survei yang kami lakukan bahwa memang AI ini sudah menjadi satu keharusan, sudah bukan kebutuhan lagi, atau bukan satu keinginan, tapi sudah menjadi keharusan. Karena kembali tadi, manusia atau perusahaan yang tidak menggunakan AI tentunya kita akan mulai ketinggalan dibandingkan dengan kompetitor lain yang memang sudah menggunakan generatif AI terutama. Kalau sebelumnya pernah ada concern apakah AI akan menimbulkan halusinasi atau bias terhadap satu hal-hal yang negatif, ini semua pun sudah bisa kita minimalkan itu dengan penerapan tadi yang saya sampaikan mengenai governance, ya, AI governance. Nanti di beberapa session berikutnya akan ada beberapa narasumber yang memberikan pencerahan mengenai governance tadi. Jadi dengan governance tadi itu pun juga akan membuat kita mengetahui bahwa penggunaan AI dan hasilnya itu bisa kita percaya dan sesuai juga dengan etika dari penggunaan AI tersebut. Kebetulan kami dari IBM secara global waktu di Amerika sudah diundang oleh White House untuk sama-sama membentuk peraturan mengenai etika AI untuk yang dilakukan di United States. Di Eropa pun juga demikian, di ASEAN belum lama ini pun juga sama, dan di Indonesia sendiri pun juga kami sudah diundang oleh pemerintah untuk sama-sama membuat atau membagikan pemahaman kami pada saat pembentukan etika AI di Indonesia. Dan juga mungkin masalah yang sering dibicarakan adalah mengenai sumber daya manusia, kurang lebih talentanya. Ini bagaimana? Saya nggak punya orang-orang yang mengerti AI. Nah di sini pun kami berkomitmen. Jadi dari IBM sudah membuat IBM Academy, mungkin buat Bapak Ibu yang pernah mendengar, itu khusus kita mengajarkan AI. Ini ditargetkan kepada mahasiswa-mahasiswa di semester 5 dan 6 untuk satu program berlaku selama 5,5 bulan, bagian dari kurikulum Kampus Merdeka, sehingga pemahaman mengenai AI, penggunaannya dan development-nya itu pun juga akan sekarang lebih dibagikan kepada semua orang. Satu hal lagi, untuk Bapak Ibu saya mau encourage, kalau yang kepingin tahu lebih lanjut mengenai AI, kami pun juga ada program yang namanya Skills Build. Ini free, bisa diakses di website kami, www.ibm.com. Itu coba nanti tinggal dicari Skills Build. Kalau Bapak Ibu punya waktu 10 jam aja, itu bisa belajar mengenai AI secara free. Jadi semua ini kami tujukan untuk
membantu pengembangan talenta dan sumber daya manusia kita di Indonesia untuk bisa menggunakan AI dengan lebih baik, dengan lebih bertanggung jawab, dan juga nanti bisa membantu mendevelop. Untuk perusahaan yang memang atau instansi pemerintah yang kepingin juga menerapkan penggunaan AI tersebut dan bahkan untuk mendevelopnya ya, untuk membangunnya buat aplikasi-aplikasi baru ke depannya, kami pun juga berkomitmen untuk memberikan expert-expert kami untuk sama-sama membentuk satu tim, kita sebutnya sebagai Center of Excellence, untuk kemudian kita bisa bangun kapabilitas dari tim tersebut untuk menerapkan AI dan bahkan membangun aplikasi-aplikasi baru ke depannya. Baik Pak Roy, Pak Agus terima kasih. Fortune People, mari kita beri tepuk tangan kepada kedua narasumber kita, Pak Roy Kosasi, Presiden Direktur IBM Indonesia, dan Pak Agus Trisanto, VP Digitalisasi Kelistrikan PT PLN Persero. Saya Editor in Chief Fortune Indonesia, Hendra Suprayitno, undur diri dan mengembalikan ke Suci. Silakan Suci. Terima kasih banyak Pak Hendra. Pak Hendra dan para pembicara berkenan boleh kita bangkit berdiri. Akan ada penyerahan token of appreciation untuk para pembicara di sesi yang kedua. Luar biasa sekali Pak Hendra, berkenan untuk memberikan tanda apresiasi ini untuk yang pertama kepada Bapak Roy Kosasi, President Director IBM Indonesia. Boleh saya dengar tepuk tangannya hadirin, terima kasih banyak. Kita foto bersama terlebih dahulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke baik. Dan untuk selanjutnya, kami mohon berkenan kepada Bapak Agus Tri Susanto, VP Digitalisasi Kelistrikan PT PLN Persero. Bapak untuk bisa berkenan menerima. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Agus Tri Susanto. Dan untuk selanjutnya, berkenan Bapak Roy bergabung kembali untuk kita berfoto bersama Pak Hendra sebagai moderator. Kami silakan. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu, kita akan ada video. Boleh dada-dada setelah ini. 3, 2, 1. Oke, say hi to the camera. Oke, please give a big round of applause to all the speakers. Terima kasih banyak.